Shalom, Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, saya berharap bahwa kita tetap tinggal di dalam persekutuan dalam Kristus. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tahun 1994 menjadi tahun yang sangat kelam bagi benua Afrika. Karena pada tahun tersebut terjadi 3 krisis kemanusiaan di 3 negara di benua tersebut. Tetapi krisis terbesar terjadi di negara Rwanda. Pada tahun 1994 terjadi konflik bernuansa SARA antara suku Hutu dan suku Tutsi. Akar dari konflik ini berawal dari pemerintahan kolonialisme Belgia. Pada waktu itu, pada masa penjajahan, orang Belgia menganggap orang Tutsi itu lebih bermartabat daripada suku Hutu. Karena dianggap orang Tutsi ini lebih tinggi, lebih cerdas, bahkan kulitnya lebih cerah dibandingkan orang Hutu. Oleh karena itu, suku Tutsi itu mendapat keistimewaan di mata pemerintah Belgia. Mereka dapat akses kesehatan, mereka dapat akses ekonomi, juga pendidikan. Karena pembedaan-pembedaan inilah terjadi kecemburuan sosial di antara suku Hutu. Suku Hutu menganggap bahwa suku Tutsi itu lebih nyaman daripada mereka. Oleh karena itu, kecemburuan tersebut bermanifestasi menjadi kebencian karena menganggap suku Tutsi sebagai antek-anteknya atau bawahannya dari penjajah. Ketika Belgia pergi dari tanah Rwanda, kebencian itu tetap tinggal di antara suku Hutu. Mereka tetap menganggap suku Tutsi sebagai musuh mereka. Akhirnya konflik kebencian ini bermanifestasi, meletus menjadi konflik bernuansa SARA pada bulan April tahun 1994, di mana suku Hutu membantai semua suku Tutsi yang ada di Rwanda. Kurang lebih 1 bulan lamanya konflik itu terjadi, korban jiwa itu sampai 1 juta orang melayang. Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang mengerikan itu bukan jumlahnya, tetapi fakta bahwa mereka sama-sama orang Kristen. Bapak dan Ibu saudara sekalian, baik suku Hutu maupun suku Tutsi adalah orang Kristen. Setiap hari Minggu mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi sepertinya itu tidak berdampak di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tetap membenci satu dengan lainnya. Inilah yang menjadi bahaya Bapak dan Ibu saudara sekalian ketika anak Tuhan lupa identitasnya. Ketika kita diselamatkan oleh Kristus, maka identitas pertama kita adalah sebagai umat kerajaan Allah. Umat kerajaan Allah yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas etnis tertentu, batas tingkat sosial tertentu, dan seterusnya. Identitas pertama kita adalah umat kerajaan Allah. Dan hal ini yang ingin ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat yang sangat beragam, sangat majemuk pada waktu itu. Bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi. Tidak lagi ada orang merdeka, tidak ada lagi budak. Tidak ada lagi laki-laki dan tidak ada lagi perempuan. Semua satu di dalam Kristus Yesus. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kakak KTB saya pernah mengatakan, ikatan darah Kristus itu jauh lebih kuat daripada ikatan saudara. Seperti pepatah Manado pernah mengatakan, torang semua bersaudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.